Hai, nama saya Claudia Putri Karaeng, mahasiswa Fakultas Hukum, kelas A1 semester 4, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di video kali ini, saya akan membahas tentang garis-garis besar dari makalah yang saya buat, yaitu Hukum Humaniter Internasional. Masalah hukum humaniter internasional yang dulu disebut sebagai hukum perang atau hukum sengketa bersenjata memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia atau sama tuanya dengan perang itu sendiri. Tujuan pokok dari kaidah-kaidah hukum humaniter bukan untuk menjadi semacam kitab hukum yang mengatur permainan perang, melainkan untuk alasan-alasan perikemanusiaan guna mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu, serta untuk membatasi kawasan di mana kebiasaan konflik bersenjata diizinkan. Sebagian besar ketentuan mengenai hukum humaniter dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian internasional. Beberapa perjanjian internasional yang menjadi sumber bagi hukum humaniter diantaranya ialah Konvensi-Konvensi Den Haag 18995 dan 19076 yang mengatur mengenai tata cara dan alat berperang atau The Hague Laws 79. Kemudian Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang, beserta protokol tambahan 19778 dan 20059. Konflik bersenjata dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu konflik bersenjata yang bersifat internasional dan konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Konflik bersenjata internasional pada dasarnya adalah konflik yang terjadi antara negara atau dua negara atau lebih yang saling bertikai satu sama lain. Misalnya perang antara Amerika Serikat dan Irak, Argentina dan Inggris, Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Sedangkan konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional pada dasarnya adalah konflik yang terjadi dalam wilayah negara, misalnya konflik yang saat ini tengah berlangsung di Suriah. Konflik di Suriah telah berlangsung selama 5 tahun sejak 2011. Konflik yang semula hanya melibatkan angkatan senjata pihak pemerintah Bashar al-Assad melawan kelompok bersenjata anti pemerintah telah meluas dengan terlibatnya banyak pihak. Apabila diidentifikasi, maka pihak-pihak yang bertikai di Suriah dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama kelompok pro-pemerintah, yang kedua kelompok anti-pemerintah, yang ketiga kelompok Kurdi dan oposisi politik. Batasan konsep yang saya ambil, yang pertama, status hukum. Status hukum atau status legal ini adalah keadaan atau kedudukan di mana pihak-pihak dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum, yang dalam hal ini adalah keadaan atau kedudukan pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata di Suriah dalam hubungan dengan masyarakat internasional yang sesuai dengan ketentuan atau konvensi internasional, khususnya Konvensi-Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 beserta protokol tambahan 1977. Dan yang kedua, pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata, yaitu kelompok dari suatu golongan orang yang bertentangan atau berlawanan dalam suatu peperangan. Dalam Konvensi-Konvensi Den Haag 1907 dikenal pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata hanyalah aktor negara, dan dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 tidak disebutkan secara tegas mengenai pihak-pihak yang bertikai, namun hanya disebutkan yang berhak mendapatkan perlindungan dalam pasal 13 Konvensi 1 dan 2, yang berhak mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang dalam pasal 4 Konvensi 4, serta Organized Resistance Movement atau gerakan perlawanan yang terorganisasi. Yang ketiga ada konflik bersenjata, dan yang keempat ada Suriah atau Republik Arab Shiran, yaitu sebuah negara yang terletak di Asia Barat Daya, sebelah barat berbatasan dengan Lebanon, setelah selatan berbatasan dengan Yordania, sebelah timur berbatasan dengan Irak, sebelah utara berbatasan dengan Turki. Dengan luas wilayah sekitar 185,180 km kubik dan jumlah penduduk sekitar 18.448.752 jiwa. Mayoritas penduduk beragama Islam dan mayoritas suku bangsa adalah Arab. Sebagian kecil Alawi, Armenia, Turki, dan lain-lain.
Nah, teman-teman, di kampus kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat beberapa fakultas. Yang pertama Fakultas Hukum, yang kedua Fakultas Keperawatan, yang ketiga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang keempat Fakultas Pertanian, yang kelima Fakultas Teknik, dan yang terakhir ada Fakultas Sastra Inggris. Bagi teman-teman yang ingin menjadi mahasiswa baru di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, teman-teman bisa akses link yang ada di bawah ini. Ya, sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.